Selamat datang. Kali ini kami akan menyajikan video singkat mengenai jenis dan tingkatan pengendalian penyedia eksternal dilihat dari sudut pandang persyaratan ISO 9001 serta dari persyaratan IATF 16949. Selamat menyaksikan. Perolehan pendapatan negara banyak dipengaruhi oleh aktivitas industri. Diperkirakan kontribusi industri otomotif nasional menyumbang 10,16% pendapatan negara. Hal ini berdasarkan dari sumber siaran pers Kementerian Perindustrian. Perusahaan sebagai bagian dalam industri memiliki integrasi bisnis antar fungsi atau bagian atau lokasinya seperti pusat desain produk, pabrik, gudang, penjualan, dan kantor pusat. Dinamika persaingan bisnis perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti hambatan untuk produk pengganti, hambatan pendatang baru, daya tawar dengan pembeli, dan daya tawar dengan supplier, sehingga supplier memegang peranan penting dalam keberlangsungan perusahaan. Mungkin Anda sudah paham dengan beberapa istilah atau definisi yang digunakan dalam materi ini, tapi akan kami jelaskan lagi definisi menurut panduan dari ISO 9000-2015. Mungkin Anda sudah paham dengan beberapa istilah atau definisi yang digunakan dalam materi ini, tapi akan kami jelaskan lagi definisi menurut panduan dari ISO 9000-2015. Provider, supplier, penyedia merupakan organisasi yang menyediakan produk atau layanan. Catatan yang diberikan adalah penyedia bisa internal atau eksternal dari suatu perusahaan. External provider, external supplier, penyedia eksternal merupakan penyedia yang bukan bagian dari organisasi. Outsourcing atau alih daya merupakan pengaturan di mana organisasi eksternal melakukan bagian dari fungsi atau proses organisasi. Sebagai catatan, organisasi eksternal berada di luar ruang lingkup sistem manajemen perusahaan, meskipun fungsi atau proses yang dialih dayakan atau di-outsource berada di dalam ruang lingkup perusahaan tersebut. Berikut ini kami memberikan ilustrasi singkat penerapan sistem manajemen mutu pada suatu perusahaan. PTX menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 dan IATF 16949 yang bergerak di dalam manufaktur komponen plastik untuk kendaraan roda 2 dan 4. Serikat dari PTX ini membentuk koperasi dengan lingkup usaha sebagai subkon yang mensupport proses cetak plastiknya. Subkon yang didirikan oleh serikat ini dinamai PTY. Karena keterbatasan modal, maka PTY menjalankan proses cetak plastiknya di dalam area dari PTX. Sesuai catatan dari definisi operasional mengenai alih daya atau outsourcing, maka saat PTX menetapkan ruang lingkup sistem manajemen mutunya, proses cetak dari PTY tidak dapat dimasukkan di dalam cakupan ruang lingkup PTX, sekalipun masih berada di dalam area usaha dari PTX tersebut. Kami jelaskan perbandingan sistem manajemen mutu dari standar ISO 9001 dengan IATF 16949 pada persyaratan 842 jenis dan tingkat kendali. ISO 9001 tidak memiliki sub atau anak pasal yang menjelaskan lebih rinci saja yang dikelola dan diperhatikan dalam pelaksanaannya. Sementara persyaratan IATF 16949 menjabarkan lebih rinci beberapa persyaratan tersebut sebagai berikut. Yang pertama 8421 jenis dan tingkat kontrol tambahan, 8422 persyaratan hukum dan peraturan, 84223 pengembangan sistem manajemen mutu supplier sebagai addendum dari Sanction Interpretation edisi Oktober 2019, 8424 pemantauan supplier, 84241 audit pihak kedua atau audit supplier, 8425 pengembangan supplier.
Pasal 842 memuat persyaratan mengenai jenis dan tingkat kendali. Yang pertama, perusahaan harus memastikan proses, produk, atau jasa yang disediakan oleh penyedia eksternal tidak mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk secara konsisten menyerahkan produk atau jasa yang sesuai kepada pelanggan. Yang kedua, perusahaan harus memastikan proses yang disediakan secara eksternal tetap dalam kendali sistem manajemen mutunya. Menentukan kontrol yang ingin diterapkan ke penyedia eksternal dan ingin diterapkan kepada keluaran yang dihasilkan. Perusahaan harus mempertimbangkan dampak potensial dari proses, produk, atau jasa yang disediakan oleh penyedia eksternal terhadap kemampuan perusahaan untuk secara konsisten memenuhi syarat. Perusahaan juga harus mempertimbangkan pelanggan serta peraturan perundang-undangan, keefektifan dari pengendalian yang diterapkan oleh penyedia eksternal. Perusahaan juga harus melakukan verifikasi atau kegiatan lain yang diperlukan untuk memastikan proses, produk, atau jasa yang disediakan oleh penyedia eksternal telah memenuhi persyaratan. Kali ini pada pasal 8421 merupakan persyaratan IATF 16949 yang mengatur persyaratan tambahan mengenai jenis dan tingkat kendali. Perusahaan memiliki proses terdokumentasi untuk mengidentifikasi proses yang dialihdayakan dan untuk memilih jenis dan tingkat pengendalian yang digunakan untuk memverifikasi kesesuaian produk, proses, dan layanan yang disediakan secara eksternal dengan persyaratan pelanggan internal atau perusahaan itu dan eksternal. Proses tersebut mencakup kriteria dan tindakan untuk meningkatkan atau mengurangi jenis dan tingkat pengendalian dan kegiatan pengembangan berdasarkan kinerja pemasok dan penilaian risiko produk, material, atau layanan. Pada bagian ini, kita berandai-andai sebagai perusahaan yang menjalankan usaha proses stamping yang menyediakan komponen otomotif. Kita mencoba menentukan skala kritis atau pentingnya material untuk keberlangsungan perusahaan. Berdasarkan persyaratan 8421 tentang jenis dan tingkat kendali dengan keterkaitan tingkat kritis material untuk produksi. Dari video ini, ada 3 jenis barang yang ada. Yang pertama, material coil steel yang didatangkan dari Jepang. Yang kedua, perangkat komputer untuk menunjang aktivitas karyawan. Yang ketiga, kertas roll untuk mencetak PO, invoice, dan lain sebagainya. Nah, menurut Anda, dari ketiga barang itu, mana yang paling penting atau kritis dan menjadi prioritas untuk dikendalikan? Anda bisa mengirimkan jawaban, komentar, atau pertanyaan Anda kepada kami. Bagian ini menjelaskan persyaratan IATF 16949 pasal 8422 mengenai persyaratan hukum dan peraturan. Perusahaan mendokumentasikan proses mereka untuk memastikan bahwa produk, proses, dan layanan yang dibeli sesuai dengan persyaratan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku saat ini di negara penerimaan, negara pengiriman, dan negara tujuan yang diidentifikasi pelanggan jika disediakan. Jika pelanggan menetapkan kontrol khusus untuk produk tertentu dengan persyaratan undang-undang dan peraturan, maka perusahaan memastikan pengendalian tersebut diterapkan dan dipelihara seperti yang ditentukan, termasuk di pemasok. Bagian ini menjelaskan adendum persyaratan IATF 16949 dalam bentuk sanction interpretation atau interpretasi aturan pasal 8423 mengenai pengembangan sistem manajemen mutu supplier. Perusahaan meminta pemasok produk dan layanan otomotif untuk mengembangkan, menerapkan, meningkatkan sistem manajemen mutu dengan tujuan akhir organisasi yang memenuhi syarat menjadi bersertifikat untuk sistem manajemen mutu otomotif ini. Dengan menggunakan model berbasis risiko, organisasi menetapkan tingkat pengembangan sistem manajemen mutu minimum yang dapat diterima dan tingkat pengembangan sistem manajemen mutu target untuk setiap pemasok. Kecuali diizinkan oleh pelanggan, sistem manajemen mutu yang bersertifikasi ISO 9001 adalah tingkat pengembangan awal minimum yang dapat diterima. Berdasarkan kinerja saat ini dan potensi risiko bagi pelanggan, tujuannya adalah untuk menggerakkan pemasok melalui pengembangan sistem manajemen mutu sebagai berikut.
Yang pertama, sertifikat ISO 9001 melalui audit pihak ketiga, kecuali ditentukan lain oleh pelanggan. Yang kedua, sertifikasi ISO 9001 dengan kepatuhan terhadap syaratan sistem manajemen mutu lainnya yang ditentukan pelanggan melalui audit supplier. Yang ketiga, sertifikasi ISO 9001 dengan kepatuhan terhadap IATF 16949 melalui audit supplier. Yang keempat, sertifikasi IATF 16949 melalui audit oleh pihak ketiga. Bagian ini menjelaskan persyaratan IATF 16949 mengenai pemantauan supplier. Perusahaan memiliki proses terdokumentasi dan kriteria evaluasi kinerja supplier. Minimal, indikator di bawah ini harus dipantau. Yang pertama, kesesuaian produk yang terkirim terhadap persyaratan. Yang kedua, gangguan penerimaan di customer, termasuk tertahan di gudang dan terhenti di pengiriman. Yang ketiga, kinerja pengiriman yang terjadwal. Yang keempat, jumlah kejadian pengiriman secara premium. Dan, jika disediakan oleh customer, perusahaan perlu menambahkan dalam pemantauan kinerja supplier, antara lain, notifikasi status khusus dari customer terkait isu mutu dan pengiriman. Keenam, pengembalian dari dealer, garansi, tindakan di lapangan dan penarikan produk atau recall. Demikian tadi kita menjelaskan secara singkat mengenai pentingnya supplier dalam menentukan keberhasilan dalam persaingan bisnis. Gambaran dalam menentukan tingkat dan kendali kepada supplier, pengembangan sistem manajemen mutu supplier, apa saja yang perlu dipantau dari supplier kita. Semoga video memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan buat kita semua. Pertanyaan, kritik, dan saran akan berarti buat kami untuk meningkatkan mutu tayangan berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan, menyimak video singkat kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share ya. Sampai bertemu di video berikutnya.